Oke baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu Guru yang terhormat, jumpa lagi di channel Guru Abad 21, channelnya para guru Indonesia. Nah Bapak Ibu, banyak pertanyaan yang masuk di kolom komentar untuk nge-spill ya. Jadwal untuk pencairan tunjangan sertifikasi triwulan 1 2024 Bapak Ibu. Nah, sebelum kita membahas jadwal itu, kita jawab dulu salah satu pertanyaan dari rekan-rekan guru ya. Ada pertanyaan seperti ini, sampai sekarang masih berada di 02. 02 ini kode untuk yang tidak valid info GTK-nya. Kata operatornya sudah diperbaiki, tapi sampai sekarang belum valid. Masih ada harapankah cair di triwulan 1? Ya, jangan pesimis dulu Bapak Ibu ya. Yang penting info GTK sudah diperbaiki, meskipun kodenya masih 02 seperti ini ya. Yang 02 pasti tampilannya seperti ini, merah dan belum valid, keterangan belum memenuhi syarat. Kalau sudah diperbaiki di info GTK, itu Bapak Ibu tidak perlu khawatir ya. Karena ada beberapa hal yang perlu kita pahami. Yang pertama, jika info GTK tidak valid, maka betul yang dilakukan tadi, perbaikan itu dilakukan di Dapodik. Yang kedua, setelah perbaikan, tidak langsung terbaca di info GTK memang Bapak Ibu. Jadi, Bapak Ibu misalnya operatornya perbaiki datanya hari ini. Karena misalnya ada yang tidak terinput jamnya sehingga belum cukup 24 jam. Itu tidak langsung terbaca otomatis di info GTK Bapak Ibu. Memang seperti itu ya, jadi tidak perlu khawatir. Kemudian Bapak Ibu setelah perbaikan di Dapodik itu harus menunggu penarikan data dari Dapodik ke info GTK, dan ini ranahnya Kementerian Pendidikan Bapak Ibu, ranahnya Kemdikbud, bukan ranahnya lagi operator ya. Operator hanya wilayahnya memperbaiki data di Dapodik. Jadwal penarikan data itu tidak setiap hari dilakukan, tapi sering. Apalagi mendekati jadwal pencairan itu, memang Kementerian Pendidikan itu terpantau sering melakukan penarikan data. Jadi, Bapak Ibu sebaiknya rutin saja cek info GTK-nya setiap hari. Seperti itu Bapak Ibu, dan tidak perlu patah semangat sampai berkomentar tadi masih ada harapan untuk pencairan triwulan 1. Selagi Bapak Ibu memang memenuhi syarat dalam hal ini, sudah sertifikasi, kemudian info GTK-nya sudah valid nantinya, ya Bapak Ibu tetap berhak mendapatkan tunjangan sertifikasi itu. Pun kalau misalnya teman-teman di daerahnya Bapak Ibu sudah cair, tapi karena ada masalah di info GTK Bapak Ibu belum valid, itu Bapak Ibu tetap akan menerima setelah nanti valid, seperti itu. Meskipun nanti belakangan, tapi tetap menerima. Kalau Bapak Ibu memang termasuk kategori penerima. Ya, seperti itu Bapak Ibu ya. Apalagi kalau sudah rutin menerima, itu tetap akan menerima juga meskipun mungkin agak lambat nantinya. Tapi kalau untuk saat ini tidak perlu khawatir dulu, pesimis akan lambat karena kan masih berada di bulan pertengahan April, itu masih penarikan data biasanya. Dan daerah-daerah pencairan juga masih sangat sedikit terpantau per hari ini. Untuk Kemdikbud baru satu daerah yang terdeteksi oleh radar kami Bapak Ibu. Untuk jadwal pencairan TPG triwulan 1 yang banyak ditanyakan, kita harus bahas dua nomenklatur ya, Naun Kemenak dan Kemdikbud, karena juknisnya berbeda, jadwalnya berbeda Bapak Ibu. Nah untuk Kemenak itu per hari ini itu sudah cukup banyak kanwil yang menyalurkan tunjangan profesi triwulan satunya. Ini diantaranya Kemenak, BSI, Tasikmalaya, Januari, Maret. Jadi BSI ini maksudnya Bank Syariah Mandiri ya. Jadi karena penyalur di Kemenak itu ada beberapa bank, ada BSI, ada Mandiri dan lain sebagainya. Nah, untuk Tasikmalaya, informasi dari rekan-rekan guru itu sudah full diterima Januari sampai Maret. Jadi triwulan 1 sudah tuntas untuk Kemenak. Kemudian Kemenak BSI Kuningan Januari Maret juga sudah, Kemenak BSI Nganjuk juga sudah pencairan, tapi belum detail apakah sampai Maret. Sudah pencairan di sana, yang pasti sudah ada pencairan entah Januari atau Februari saja. Kemenak BRI Malang, Kemenak Cianjur Januari sampai Maret, informasinya sudah full juga diterima. Kemudian Kemenak Kuala Kapuas Januari sampai Maret, triwulan 1 aman. Kemudian Kemenak BSI Surabaya, Kemenak BSI Jember, Kemenak Nganjuk, Kemenak Lamongan, Kemenak BSI Bojonegoro, Kemenak BSI Pasuruan. Kemudian ya, ini daerah-daerah untuk naungan Kemenak terpantau sudah melakukan pencairan, dan masih banyak ya daerah yang belum tercantum di sini, yang belum sempat kami cantumkan, tapi lagi-lagi sekali lagi untuk naungan Kemenak memang sudah banyak yang pencairan karena memang jadwal pencairan di Kemenak itu lebih fleksibel. Fleksibel dalam artian tidak harus triwulan,
tidak harus triwulan seperti itu. Per bulan bisa. Jadi bisa saja Kanwil di salah satu daerah itu menyalurkan misalnya Januari dulu atau Februari atau Januari Februari itu bisa saja karena relatif fleksibel jadwalnya, tidak paten harus triwulanan seperti itu Bapak Ibu. Nah, untuk kita lihat sama-sama, memang di Juknisnya Kemenak ya, ini kita lihat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam nomor 7174 tahun 2023. Ini untuk Juknis tunjangan profesi bagi guru, kepala, dan pengawas madrasah tahun 2024 Bapak Ibu. Nah, di bab 5 dalam Juknis ini terkait pembayaran tunjangan profesi Kemenak ya untuk madrasah di bagian mekanisme pembayaran itu ada di bagian 3 nomor 3 disebutkan pembayaran tunjangan profesi dapat diberikan secara bertahap atau setiap bulan sesuai kondisi satuan kerja. Ini yang kami maksud tadi fleksibel. Bisa bertahap dalam artian triwulanan atau 2 bulan atau setiap bulan. Di sini ada kata atau setiap bulan. Jadi wajar saja, tidak heran ya kalau setiap tahunnya naungan Kemenak itu dalam hal ini guru-guru madrasah atau guru PAI yang ada di SD, SMP, SMA karena itu kan TPG-nya tunjangan sertifikasinya adalah dari Kemenak itu selalu cair duluan dibanding guru-guru sekolah umum. Karena memang juknisnya seperti ini, bisa per bulan seperti itu Bapak Ibu. Kemenak sudah kita bahas, kita ke Kemdikbud, naungan Kementerian Pendidikan dalam hal ini termasuk TK, SD, SMP, SMA umum, SMK termasuk ya. Seperti apa naungan Kemdikbud untuk hari ini, per hari ini masih tetap sama Bapak Ibu, terpantau baru satu kabupaten yang informasi dari rekan-rekan guru menyampaikan itu di daerah Siak, Kabupaten Siak sudah pencairan triwulan 1 tahun 2024 untuk kategori ASN Bapak Ibu. Dan selebihnya daerah lain belum terpantau ada informasinya Bapak Ibu. Barangkali ada yang daerah lain sudah pencairan triwulan 1 boleh dicantumkan di kolom komentar untuk kami update di video berikutnya sebagai tambahan informasi tentunya. Dan untuk naungan Kemdikbud berbeda tadi ya dari Kemenak memang per bulan, bisa per bulan. Naungan Kemdikbud itu juknisnya di sini Bapak Ibu di Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi nomor 45 tahun 2023. Ini masih berlaku untuk tahun 2024 ya karena belum ada peraturan juknis terbaru. Ini tentang petunjuk teknis pemberian tunjangan guru ASN daerah. Dan di sini Bapak Ibu di tabel 2 memang disebutkan bahwa jadwal pembayaran ya, triwulan 1, pembayaran triwulan 1 itu mulai bulan April. Nah, tidak heran sehingga kalau Kabupaten Siak tadi bulan April sudah pencairan. Kenapa? Karena memang juknisnya mulai bulan April itu sudah bisa dilakukan pencairan seperti itu Bapak Ibu. Nah, lantas ada yang bertanya, kok juknisnya bulan April tapi realisasi di lapangan kebanyakan bulan Mei dan seterusnya? Apakah juknisnya salah? Tidak juga sebenarnya Bapak Ibu. Kalau kita lihat juknisnya, ini ada ada redaksi mulai. Jadi pembayaran triwulan 1 mulai bulan April. Jadi dimulainya bulan April. Jadi daerah memang bisa saja mencairkan di bulan Mei, tidak harus bulan April karena di sini ada kata mulai. Jika berbeda redaksinya ketika tidak ada kata mulai, misalnya pembayaran triwulan 1 bulan April, artinya ya paten kalau juknisnya mengharuskan di bulan April. Tapi karena ada kata mulai ya bisa saja dimulainya April, kemudian lanjut ke Mei dan seterusnya. Jadi memang kendala teknis itu bukan wilayah kami. Kenapa kemudian pencairan triwulan 1 ada yang sampai di Mei, ada yang sampai Juni bahkan itu bukan wilayah kami, itu pihak pemerintah daerah yang lebih mengetahui karena penyalurannya kan dilakukan oleh pemerintah daerah. Jadi siklusnya bagi Bapak Ibu guru yang belum mengetahui alur pencairan dana tunjangan profesi guru itu, pertama dianggarkan dari pusat, kemudian ditransfer ke daerah. Kalau tunjangan profesi guru itu masuk di DAK non-fisik, dana alokasi khusus non-fisik yang ditransfer ke daerah. Nah, lalu daerah yang menyalurkan ke rekening guru, seperti itu. Jadi, wajar saja ketika pencairannya juga jadwalnya berbeda-beda, tanggalnya berbeda-beda, karena masing-masing daerah yang memegang anggarannya, masing-masing daerah yang menyalurkan, sehingga wajar jika berbeda-beda seperti itu. Untuk naungan Kemdikbud, selamat untuk Kabupaten Siak dan untuk naungan Kemenak,
Selamat untuk sudah banyak daerah tadi ya yang terpantau sudah pencairan juga. Untuk nongon Kemenak ini kami tampilkan kembali tadi. Untuk yang belum pencairan kita nungguin aja nih. Semoga daerah segera menyalurkan tunjangan profesi guru triwulan 1. Kita doakan yang ngurusin di daerah itu sehat-sehat selalu, sehingga penyalurnya bisa lebih cepat. Seperti itu. Kita jumpa di video berikutnya Bapak Ibu. Barangkali ada tambahan informasi, silahkan dicantumkan di kolom komentar. Jangan sungkan untuk menyampaikan informasi, berbagi informasi, karena berbagi informasi itu baik Bapak Ibu tentunya. Dan atau misalnya ada koreksi, silahkan dikoreksi di kolom komentar. Tidak perlu sungkan, kami welcome untuk menerima masukan atau koreksi dari teman-teman guru Indonesia. Demikian video hari ini Bapak Ibu, kita jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.